Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5, yaitu tentang suhu dan kalor. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi, sumber energi panas, dan perpindahan kalor. Sebelumnya, anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama kita lihat ada orang sedang olahraga. Gambar kedua ada ibu sedang menjemur baju. Dan gambar yang ketiga ada peristiwa merebus air. Dari gambar tersebut, kegiatan manakah yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, apakah persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ya, benar sekali. Semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Lalu, sumber energi panas apa saja yang ada dalam gambar tersebut? Pada saat olahraga, sumber energi panas berasal dari tubuh orang tersebut. Hal itu terjadi karena di dalam tubuh orang tersebut terjadi pembakaran zat seperti karbohidrat menjadi energi. Nah, pembakaran itu menimbulkan panas, kemudian panas dikeluarkan dalam bentuk keringat. Nah, kemudian pada saat menjemur baju, sumber energi panas berasal dari matahari, dan pada saat merebus air, sumber energi panas berasal dari api. Nah, sekarang yuk kita baca bacaan berikut ini. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Sekarang, cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan api kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor.
Bacaan tersebut merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita atau disebut dengan teks eksplanasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak atau elektronik. Dari bacaan tadi, informasi apakah yang bisa kita dapatkan? Untuk bisa mengetahuinya, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Pertanyaan kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui, yaitu matahari dan api. Pertanyaan ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Yaitu untuk membantu fotosintesis, mengeringkan padi, garam, ikan asin, dan baju yang basah. Pertanyaan keempat, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu, yaitu dengan menggosokkan kedua tangan selama 1 menit dan menggosokkan mistar ke kain selama 2 menit. Pertanyaan kelima, bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Yaitu dengan menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Pertanyaan keenam, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Karena api dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, mengganti lampu, dan menghangatkan tubuh. Sekarang, coba kalian baca kembali bacaan yang tadi, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, selanjutnya, ayo kita mengamati. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Perhatikanlah tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Nah, pada tabel tersebut sudah ada contohnya. Pada kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan yaitu panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor. Kemudian, alat yang digunakan adalah alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Nah, selain itu ada contoh lagi kegiatannya yaitu merebus air. Alat yang digunakan ada panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan yaitu api dari kompor. Alat yang digunakan lainnya yaitu alat perebus air elektrik. Nah, sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Nah, sekarang coba kalian lengkapi tabel tersebut ya. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Siapkanlah alat dan bahan berikut: 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Langkah kedua, 1 wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Langkah ketiga, wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Langkah keempat, setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Berdasarkan pengamatan yang sudah kalian lakukan, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sekian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.